Mengawali hari pertama perdagangan pekan ini, indeks harga saham gabungan ditutup ambles hampir 1%. IHSG ditutup anjlok 0,9% ke level 7.107. Dengan 9 indeks sektoral melemah mengikuti pelemahan IHSG. Setelah sempat menembus level psikologis ke level 7.200 pada akhir pekan lalu, membuat IHSG rentan terkena aksi profit taking. Berbagai sentimen kembali menyelimuti indeks saham tanah air yang membuat investor kini pasang mode wait and see. Amblesnya bursa saham domestik senada dengan bursa saham di kawasan Asia Pasifik yang berguguran pada perdagangan awal pekan. Seiring meningkatnya ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi global, khususnya komitmen The Federal Reserve untuk memperlakukan kebijakan moneter yang lebih ketat demi meredam inflasi. Pemerintah menaikkan iuran produksi alias tarif royalti batubara bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara. Dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022, tarif royalti dari yang sebelumnya maksimal 7% menjadi 13,5%. Royalti diambil dari harga jual per ton secara progresif karena menyesuaikan dengan harga batubara acuan. Sejatinya, tarif royalti progresif berlaku disesuaikan dengan harga batubara acuan terkini. Yang tertinggi misalnya dalam aturan tersebut untuk batu bara dengan kalori 5.200 ke atas. Apabila harganya di atas 90 per ton, maka akan ditetapkan tarif royalti 13,5%. Di sisi lain, dalam aturan yang sama, pengusaha batu bara juga bisa mendapat 0% royalti. Namun, harus mengikuti beberapa syarat tertentu dari Kementerian ESDM. Perusahaan penasehat investasi PT Joska Finansial Indonesia kembali menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang berada di media sosial Instagram. Melalui fitur cerita atau fitur yang biasa disebut dengan IG Story, admin Joska menyatakan ada fakta yang selama ini tidak pernah muncul atau dipaparkan dalam pemberitaan media. Menurut admin Joska, selama 4 bulan proses persidangan, pasal 378 yang berkaitan dengan tipu dan gelap tidak terbukti. Admin Joska bahkan mengaku memiliki rekaman sesi sidang yang bisa jadi bukti. Joska juga menyebut Satgas Waspada Investasi tidak pernah menjadi pelapor resmi dalam kasus Joska. Menurut Joska, yang seharusnya jadi pelapor adalah negara, dalam hal ini pemerintah dan regulator. Joska mengaku tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh OJK maupun regulator pasar modal. Joska mengaku tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh OJK maupun regulator pasar modal. Menanggapi hal itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, Satgas sudah memanggil Joska untuk menghentikan kegiatannya. Selanjutnya, Satgas menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri karena Joska diduga melakukan kegiatan penasihat investasi tanpa izin. Penyidikan yang dilakukan juga berdasarkan adanya laporan masyarakat ke Bareskrim. Serangan Rusia ke Ukraina mengundang komentar dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga menilai perang kedua negara itu membuat harga minyak mentah meroket yang justru menguntungkan bagi negara pimpinan Presiden Vladimir Putin. Minyak mentah Rusia diembargo oleh Barat dan membuat negeri beruang merah mengalihkan pasarnya ke Asia dan menjual dengan harga yang lebih murah. Meski dijual murah, Sandiaga menyebut Rusia tetap mengalami keuntungan mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat per hari. Berdasarkan data tersebut, Sandiaga memprediksi perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama karena negeri beruang merah itu masih mendapat banyak untung. Rusia memang menang banyak akibat perang, terutama dari sisi perdagangan. Pada kuartal 2 2022, neraca transaksi berjalan Rusia mencapai 70,1 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, 68,3 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Sentral Rusia juga melaporkan pada periode Januari hingga Juli, transaksi berjalan negeri beruang merah surplus 166 miliar dolar AS atau sekitar 2.473 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Rusia memprediksi di tahun ini pendapatan ekspor energi akan mencapai 338 miliar dolar AS atau naik dari tahun lalu sebesar 244 miliar dolar AS. Dikala bank sentral di beberapa negara maju menaikkan suku bunga acuan, hal yang berbanding terbalik dilakukan oleh People's Bank of China yang justru memangkas suku bunga acuannya. Hal yang berbanding terbalik dilakukan oleh People's Bank of China yang justru memangkas suku bunga acuannya. Loan prime rate atau alias suku bunga dasar pinjaman dengan tenor 1 tahun yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk pinjaman korporasi diturunkan dari 3,7 menjadi 3,65%.
Langkah yang dilakukan Bank Sentral China ini untuk meningkatkan ekonomi yang terpukul oleh kebijakan ketat pemerintah nol COVID-19 di tengah kemerosotan di pasar properti di negeri tirai bambu itu. Diketahui, meski ekonomi terbesar kedua di dunia itu kembali menggeliat pasca pelonggaran pembatasan pandemi di Juni, tetapi sentimen konsumen dan bisnis tetap lebih lemah dari biasanya. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal 2 tahun ini hanya 0,4%. Angka ini menjadi yang paling lambat sejak krisis COVID-19 tahun 2020.